Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang illegal logging dan dampak-dampak yang ada di dalamnya. Seperti yang kita bahas kemarin, minggu-minggu kemarin, ya kita akan membahas tentang ekosistem hutan, sehingga illegal logging ini menjadi salah satu permasalahan yang paling besar pada pada kerusakan di ekosistem hutan. Kasus illegal logging di Indonesia tahun 2022, kita sudah menangkap 4 kasus illegal logging ya untuk tahun 2022. Dan untuk kita pahami bahwa di dalam kasus illegal logging ini sangat kompleks. Kenapa? Karena di dalam undang-undangnya ini, undang-undang atau hukum yang istilahnya melindungi hutan itu tidak memiliki kejelasan yang cukup tinggi. Bisa kita lihat di sini, kok kejelasan pelindungan itu tidak memberikan kejelasan, kenapa Bu? Bisa kita lihat di sini ya, sanksi yang diberikan itu hanya 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Cukup kecil, dan juga denda 500 juta sampai dengan, 500 juta sampai dengan 2,5 miliar juta, ini kurang ya, miliar juta. Kan tetapi, kerugian negara akibat illegal logging lebih dari itu. Dan itu dipaparkan oleh Kemenkeu, bukan hanya oleh Departemen atau Kementerian Kehutanan. Sehingga kita mengatakan bahwa illegal logging ini merupakan kejahatan lingkungan. Dan kejahatan lingkungan ini juga tidak hanya itu saja, tapi mereka didomplengi atau dikendarai juga sebagai kejahatan terorganisir lainnya. Salah satunya pencucian uang, penyelundupan sabu-sabu atau obat-obat terlarang, dan juga mungkin beberapa hal yang membuat Indonesia ini semakin terpuruk, sehingga kejahatan lingkungan ini menjadi bukan tolok ukur, tapi titik awal mereka melakukan kejahatan yang lainnya. Nah, kerugian ekologis yang ditimbulkan oleh kasus kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 sampai 2021 dihitung menjadi totalnya adalah 901 miliar rupiah. Banyak kan? Mari kita lihat di sini angka deforestasi Indonesia. Yang terbesar di kepulauan besar di Indonesia, yaitu di Kalimantan. Bisa kita bayangkan lagi kalau itu efeknya nanti provinsi ada di sana. Semoga itu bisa mencegah atau malah menambah ya deforestasinya. Deforestasi ini bukan maksudnya kejahatan ilegal saja ya, tetapi di situ juga memang deforestasi untuk pembangunan dan sebagainya. Kita lihat di sini, sudah 35% meningkat besar sekali ya. Dari tahun 1990 sampai dengan 2022, 35% berada di Kepulauan Kalimantan. Dan provinsi dengan deforestasi terbesar kita lihat ini yang paling besar adalah Riau, 3,9 juta lahannya hektar ya. Lalu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, ini hampir semua provinsi di Kalimantan 10 termasuk dalam 10 provinsi terbesar gitu ya. Kalimantan Selatan. Nah, teman-teman bisa kita lihat bahwa deforestasi tidak hanya dari illegal logging, tapi deforestasi sudah mengancam di Pulau Kalimantan. Ini berefek ya, hal ini berefek untuk adanya kualitas lahan, ekosistem hutan yang tidak imbang, sehingga flora dan fauna pun tidak imbang, ya. Hasil yang kita lihat dari tahun 1950 ya hingga 2020, perkembangan pembangunan di Kalimantan cukup besar, sehingga dia harus memotong atau mengurangi paru-paru dunia kita ya, hutan ini. Ya ini cukup naas atau miris.
Lalu apa peran pemerintah? Has it works? Peran pemerintah hingga sekarang ini untuk menurunkan deforestasi, yang pertama adalah penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan. Ya. Yang kedua, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta kerusakan gambut. Yang ketiga, program yang diberikan adalah pembatasan perubahan alokasi kawasan hutan untuk HPK. Pengelolaan hutan lestari dan rehabilitasi hutan secara lahan, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, dan perhutanan sosial. Sehingga kita bisa ingat kemarin teman-teman yang presentasi, apakah itu kalian termasuk dalam peran pemerintah? Jika dalam proposal kalian adalah masuk dalam peran pemerintah, maka program yang kalian sajikan itu seiring, sejalan dengan peran pemerintah. Tapi pertanyaannya, peran ini, program ini, apakah ini berhasil? Jika kita lihat dari hasil penelitian yang diberikan oleh salah satu lembaga internasional yang concern terhadap hutan, laju deforestasi dari 2014 hingga 2020 cukup turun secara drastis. Walaupun efeknya itu tadi ya, kegundulan hutan dan kasus-kasus illegal logging. Nah, kita bisa lihat laju deforestasinya ini perkembangannya seperti ini. Pada tahun 2015 paling besar di sini ya, mengalami penurunan hingga tahun 2020. Dan luas lahan bisa kita bandingkan dengan market share bisnis, karena di Kalimantan bisa kita pahami paling banyak adalah ganti menjadi hutan kelapa sawit, hutan menjadi kelapa sawit. Karena apa? Karena itu tadi bisnis minyaknya. Ya, kita lihat deforestasi terbesar dunia berasal ternyata dari perkebunan minyak nabati. Dan ini perkebunan minyak nabati ini memiliki produktivitas paling rendah. Sehingga ini yang kita larang banyak warga di Kalimantan, teman-teman di pedalaman itu mereka berusaha dan berjuang. Jangan sampai untuk ditanami oleh kelapa sawit. Nah, ini masalahnya karena produktivitasnya paling rendah, akan tetapi efeknya di dalam ekosistem hutan semakin tinggi. Jadi kerugian ke kita, kerugian Indonesia cukup besar, ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu di kelas lagi untuk pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.